Bonjour, bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Budi Rasmianto Brutu. Pada kali ini kita akan membahas tentang labah tedung. Labah tedung, apa itu labah tedung dan kenapa disebut dengan labah tedung. Kita akan mencoba menjelaskan tentang labah tedung berdasarkan informasi yang kita peroleh dari beberapa sumber yang ada di Desa Sibagindar. Selamat menyaksikan. Inilah keseluruhan bentuk labah tedung. Kenapa disebut labah tedung? Dulunya pengertian labah yaitu gubuk maupun kem. Tedung mencari kapur, pencari kapur, makanya disebut labah tedung sebagai kem pencari kapur. Jadi begitu selesai pulang dari hutan mencari kapur, maka pada sore harinya untuk beristirahat malam pulang ke labah untuk beristirahat, untuk memulai aktivitas besok harinya lagi. Itulah makanya disebut dengan labah tedung. Itulah pengertian labah tedung. Labah tedung merupakan bahasa Pak. Ya, secara keseluruhan labah tedung terbuat dari kayu dan kulit kayu. Inilah gambaran labah tedung yang pernah dibuat oleh nenek moyang orang Pak pada zaman dulu saat melakukan pencarian kapur di hutan, ataupun yang sering disebut dengan mertedung ataupun pertedung. Kalau mertedung itu disebut dengan kegiatannya yaitu mencari kapur, dan kalau pertedung itu disebut terhadap orangnya. Orang yang melaksanakan mertedung disebut pertedung. Nah, bangunan ini terdiri dari bahan dasar kayu secara keseluruhan. Ini hanya terdapat satu buah pintu masuk dan keluar. Kenapa seperti itu? Konon katanya dibuat satu pintu supaya dipercaya dan diyakini bahwa apabila dengan satu pintu, maka setelah masuk susah untuk keluar. Artinya supaya rezeki masuk hanya melalui satu pintu, keluarnya juga demikian, sehingga bisa bertahan dan bisa menyimpan dari hasil dari yang didapat dari hutan, yaitu baik kapur maupun ombil. Dan kemudian atap terbuat dari kulit kayu. Atap terbuat dari kulit kayu kapur. Nah, bukan berarti kulit kayu, saat mengambil kulit kayu pohon harus ditebang. Namun kulit kayu diambil untuk atap, tidak harus menebang kayu kapur tersebut. Namun hampir mirip dengan cara mengambil kayu manis. Jadi dia dikuliti hanya sebelah saat posisi kapur
masih berdiri. Nah, ini salah satu contoh bekas kulit kayu kapur yang diambil. Nah, ini sudah sembuh, ini sudah sembuh dari penyakit maupun sudah sembuh setelah sekian lama kulitnya diambil. Nih, ini merupakan pohon kayu kapur. Oke, jual bro. Jual. Iya, ini kan labah tedung, disebut labah tedung. Biasanya labah tedung ini, bro, dindingnya itu terbuat dari apa, bro? Terbuat dari ya kulit kapur juga, biar dia hangat. Kalau malam dia hangat, kalau siang adem. Oh iya, artinya dinding ini juga biasanya ini terbuat dari kulit kayu kapur itu juga, bro ya. Berarti dinding, atap semua dari kayu. Lantai juga dari kayu ya. Ya, biasanya ini bro, labah tedung ini seberapa ukurannya kalau di hutan gitu? Ya, ukurannya dua kelang lah. Dua kelang ya. Kalau Indonesia Sekitar 3 meter lah itu ya. 3 meter. Iya. 5 orang satu grup. Oh gitu ya. Berarti kalau bertedung itu satu grup itu 5 orang ya? 5 orang. 5 orang. Yang dicari di situ apa, bro? Ya, yang dicari itulah kapurnya, baru ombil minyak kayu kapur itu. Iya. Ombil ya. Nah, apakah setiap pohon itu ada ombilnya, bro? Tidaklah, itu ada yang 51 pun kadang-kadang payah itu. Ya. Makanya, kalau cari kapur itu ada juga yang rezekian. Mau juga nya kadang-kadang baru 1 hari udah dapat. Apa kira-kira tanda-tandanya kita mengetahui bahwa kayu kapur itu ada ombilnya, bro? Kalau ombilnya nggak ada tanda-tanda, tapi kalau kapurnya ada, kalau ada berisik kapur dia keluar dia hitam-hitam, pecah. Tapi pecahnya nggak dibikin kayu yang lain, nggak ada gesekan. Artinya terluka sendiri dia. Terluka sendiri dia. Oh. Warna hitam. Iya, bro. Jadi ini tadi kan biasanya dindingnya juga terbuat dari kulit kapur ya. Kulit kapur. Kemudian teknik pengambilan kulitnya ini bagaimana kira-kira, bro? Dia nggak bisa ditebang, karena kalau ditebang rugi. Dia caranya diambil baratnya 1 jengkal dia, 1 jengkal itulah dikupas ke atas. Ada yang 2 meter aja, 3 meter paling tinggi. Paling panjang, lebarnya 20 cm. Ya diambil 2 kali 40 cm lah, 1 batang. Berarti bisalah kita praktekkan nanti ya, bro ya? Bisa. Oh iya. Itulah dia. Dinding juga harus biasanya terbuat dari kulit kapur. Baru ada satu lagi, itu belum tahu. Kalau kode-kode bahwa di labah itu orangnya tahu kalau orang lewat. Dia ada kayu api itu. Iya. Nah, ini kayu api. Kalau 5 orang dia. Ini contoh kayu api kan. Nah, inilah labah tadi kan. Kalau orang itu udah pergi, dia ada ini 5 ditaruhnya. Kedua pergi dia itu. Itu kode bahwa orang itu 5 hari itu. Oh. Penghuni camp itu. Labah itu. Iya, bahwa penghuni labah ini ada 5 orang ya. Baru kalau ada simpang, kalau ada simpang barunya itu jalan poros, ada simpangnya. Ini di kuak. 5 tandanya juga dibikin kuak. Bahwa ada orang 5 masuk ke situ. Ada 5 orang bertedung di sini ya. Simpang itu orang masuk ada 5 orang. Oh iya. Itu kode jelas itu dari dulu. Jadi kira-kira apa fungsi kodenya itu kalau orang sudah tahu 5 orang di situ ya, gitu? Kan berarti kalau orang itu udah 5 orang, orang sepolan tahu dia bahwa orang itu berangkat hari itu 5 rombongan nyanyu gitu. Berarti artinya untuk bertedung itu
untuk berikutnya masih dipakai lah labahnya itu gitulah itu enggak? Bukan ya? Bukan, asal tahu aja bahwa wilayah orang itu orang yang 5 hari itu masuk orang Sipolan udah masuk dia hari itu. Oh iya Misalnya, iya. berarti. Sekedar Bukan- pemberitahuannya. Iya, bukan maksudnya nggak bisa orang yang lain bisa. Oh bisa ya. Bisa. Iya iya. Jadi itulah dulu. Nanti kita peragakan mengambil itu tadi ya Mam Bro ya. Ya, oke. Kulitnya ya. Sekarang. Iya boleh oke. Ya kita coba memperagakan cara mengambil ataupun mengupas kayu kapur untuk dijadikan kulitnya dijadikan dinding maupun atap labah. Ya di sini Mam Bro kami Pak Buang Menalu akan memperagakannya. Oh itu kira-kira lebarnya ya Mam Bro ya. Oh, nggak begitu sulit ya, Mam Bro ya. Tapi pecah dia ya. Oh, iya. Berarti kita harus manjat lah ya. Kalau contoh, ini sekedar apa namanya? Sekedar contoh cara mengupas kulit kayu kapur. Jadi panjangnya sesuai keinginan kita. Kalau kita ingin panjangnya 2 meter, dipotong di atas 2 meter, kira-kira begitulah Mam Bro ya. Ya terima kasih Mam Bro. Jadi biasanya Mam Bro ini berapa lama ini baru bisa sembuh kembali nih? Wah, ada yang 5 tahun itu. Oh iya ya. 5 tahun nanti baru sembuh itu. Oh 5 tahun ya. Jadi nggak rusak lah pokoknya ya. Enggak. Rusak itu. Ini bekas. Inilah. Ini apa ini Mam Bro? Inilah bekas untuk Bekas- mengambil umbilnya. Oh inilah bekasnya, bekas yang sudah lama ya. Lama. Ini ada 20-an tahun ini. Oh berarti mengambil ombil itu nggak harus merusak pohon itu ya, nggak harus menebang ya? Iya iya. Jadi kalau ngambil kapurnya, kalau ada harus Ditebang. ditebang. Itu Oh. kita ampunan. Karena Iya iya. jantungnya lah di tengah-tengahnya. Oh di tengah-tengah kayu itu dia ya. Iya. Nah, inilah dia pohon yang beberapa tahun lalu diambil kulitnya. Jadi ini sudah mulai sembuh dia dari luka. Itulah yang bisa kami jelaskan terkait cara mengambil kulit kayu kapur.